Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mana kita diberi kesempatan untuk sampai di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Dan itu adalah karunia, nikmat yang sangat luar biasa. Tentunya dengan bersyukur, kita harus selalu bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Bersyukur melalui lisan, bersyukur melalui hati, dan bersyukur melalui amal perbuatan kita. Sehingga kita senantiasa termasuk orang-orang yang ahli syukur, orang-orang yang terus dalam lindungan Allah dan mendapat rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, aku wajibkan berpuasa kepadamu sebagaimana aku wajibkan berpuasa atas umat sebelummu, supaya engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita sudah masuk di hari ke-7 bulan Ramadan, yang mana tentunya kita terus bersyukur kepada Allah. Mulai dari hari pertama bulan Ramadan hingga hari ke-7 ini adalah nikmat yang luar biasa. Sehingga maka dari itu kita perlu kiranya terus latihan, melatih diri, menahan diri, dan terus berbuat amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena tentunya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah akan kembali kepada kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa manfaat daripada puasa. Puasa itu sendiri memiliki manfaat yang luar biasa. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan bahwa puasalah maka engkau akan sehat, kata Rasulullah. Dari itu kita lihat dua aspek kesehatan daripada puasa ini. Yang pertama adalah secara jasmani, dan yang kedua adalah secara rohani. Yang pertama, kesehatan secara jasmani. Puasa memberi dampak yang luar biasa terhadap kesehatan tubuh manusia. Di antaranya adalah dengan berpuasa yang baik dan benar, maka manusia akan terhindar dan atau bahkan mampu mengobati segala penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Termasuk pada masa pandemi virus corona ini, kita dengan berpuasa yang baik dan benar akan mendapatkan metabolisme, yaitu daya tahan tubuh yang kuat, daya tahan tubuh yang baik untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana tidak? Puasa yaitu menahan segala makanan dan minuman mulai dari pagi hingga sore hari. Di situ akan menstabilkan yang namanya olahan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang mana makanan itu kalau tidak dikontrol, makanan itu kalau tidak kita dengan makanan-makanan yang sehat, maka itu akan menimbulkan berbagai penyakit dalam tubuh kita.
Hadirin rahimakumullah, maka dari itu tentunya berpuasa akan membawakan dampak kesehatan terhadap tubuh kita, tentunya dengan berpuasa yang baik dan benar. Puasa yang baik dan benar itu seperti apa? Ya tentunya dengan sahur dan berbuka puasa sesuai dengan kadar dan ketentuan yang ada. Pertama, mulai dari sahur. Kita harus bersahur menggunakan makanan-makanan yang memiliki gizi yang baik. Yang mana dengan berpuasa, mulai dari sahur, kita harus mengisi perut kita dengan makanan-makanan yang bergizi. Dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengakhiri sahur. Agar apa? Agar tubuh kita tetap kuat dan sehat. Di situ dianjurkan untuk bersahur menggunakan kurma dan makanan-makanan yang kaya akan serat. Sehingga apa? Selama kita melaksanakan puasa mulai dari pagi hingga sore hingga berbuka puasa, tubuh kita akan tetap kuat dan sehat, utamanya dalam menjalankan ibadah-ibadah di dalam puasa. Hadirin rahimakumullah, itulah beberapa daripada manfaat puasa terhadap jasmani kita. Lalu kemudian bagaimana dengan rohani? Manfaat puasa dalam rohani adalah membawa diri kita menjadikan orang-orang yang tenang, orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Bagaimana tidak? Dengan puasa mulai dari subuh atau pagi hingga sore hari, tubuh kita tidak diisi oleh makanan-makanan untuk kekenyangan. Karena hakikatnya makanan-makanan sehingga menimbulkan kekenyangan itu akan menutup hati kita dan atau bahkan menimbulkan keinginan-keinginan dan syahwat yang luar biasa. Sehingga kalau kita tidak mampu mengendalikan itu, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dan tentunya tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Manfaat puasa secara rohani adalah bagaimana mengantarkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tentunya kita terus melatih diri selama puasa. Bagaimana melatih mengendalikan diri dari amarah, melatih diri dari perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan terutama, berpuasa 1 bulan penuh, tentunya mereka tidak akan mampu berbuat perbuatan-perbuatan yang keji, mulai dari mencuri, berzina, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena berpuasa, perut dalam keadaan kosong, lalu kemudian melakukan kegiatan-kegiatan spiritualitas tentunya yang baik lagi, sehingga mengantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang mampu mengendalikan diri, sehingga kita menjadi orang-orang yang ibadillahis sholihin. Berpuasa juga hakikatnya untuk menjadikan orang itu sehat. Secara jasmani dan rohani, manusia akan sehat. Makanya kalau ada orang berpuasa lalu kemudian lemas dan tak berdaya, berarti ada yang salah dari berpuasanya. Salah dalam segi apa? Sahur dan berbuka puasa pastinya itu melampaui batas atau kelewatan. Dalam artian seseorang dalam berpuasa lalu kemudian dia berbuka puasa, tentunya harus mengontrol makanan-makanan yang harus masuk ke dalam diri kita. Untuk apa? Untuk itu tadi, mendapatkan manfaat sehat secara jasmani dan rohani. Ya paling tidak, makanya Rasulullah menganjurkan itu paling tidak kita berpuasa dengan kurma. Dan kalau tidak ada kurma, maka cukuplah dengan air. Sehingga lalu kemudian kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Setelah melaksanakan sholat maghrib, mungkin kita lanjut dengan zikir-zikir tertentu dan memakan makanan yang ringan. Kemudian setelah itu, kita diberi kesempatan lagi untuk melaksanakan ibadah, yaitu ibadah sholat isya. Dan dilanjutkan dengan ibadah sholat tarawih secara berjamaah. Maka dari itu, setelah kita melakukan ibadah sholat isya dan lalu kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih, barulah kita makan makanan-makanan yang berat, tentunya juga tidak perlu berlebihan.
Sehingga apa? Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk beribadah, sehingga nanti kita bisa bangun dan untuk melaksanakan ibadah sholat malam dan lain sebagainya. Itulah tadi beberapa manfaat puasa terhadap kesehatan manusia, yaitu kesehatan secara jasmani dan rohani. Tentunya paling tidak kita mampu mengontrol diri dari segala makanan-makanan yang berlebihan saat sahur dan saat berbuka puasa. Kemudian saat melaksanakan ibadah puasa, mulai dari pagi hingga sore hari, kita tentu mengisi kegiatan-kegiatan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang ibadah tentunya. Karena apa? Di dalam bulan puasa Ramadan ini, segala perbuatan-perbuatan yang sifatnya ibadah akan dilipat gandakan ganjarannya. Hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita melaksanakan puasa dengan penuh hikmah, dengan pola makan yang baik, dengan tata cara yang baik dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat hingga kepada ulama-ulama kita. Tentunya itu harus kita teladani bersama, sehingga benar-benar bermanfaat. Puasa mendatangkan hikmah yang luar biasa, manfaat yang luar biasa, sehingga paling tidak kita menjadi orang-orang sehat secara jasmani dan rohani, dan mampu menjadi orang-orang yang ibadillahis sholihin. Kiranya hanya itu yang saya sampaikan. Semoga kita mampu menjalankan ibadah puasa secara penuh, dan lalu kemudian kita mampu mengendalikan diri dan menjadi orang-orang yang baik, dan mampu menjadi orang-orang yang baik melalui melatih diri selama bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.